makan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan Allah Ta'ala akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginan sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya atau mimpi. Datang pisang dalam mimpi, kanyang tadi jadi lagi, nak makan soto misalnya, datang soto di dalam mimpi, kanyang. Ada kita namanya bangun lapar, mencari mana soto tadi, jauh mimpi-mimpi aja, habis bantal basah bantal taliur. Tambah lapar. Dan ketika mendekati masa kelahiran, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu antara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya yang bernama Sofia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu tinggal di sana. Jadi ya Guru Ridwan Kapo di sini, penjajah itu ada melihat situ ada kampung, sangkanya melihat hutan di situ, jadi kada pernah masuk karena ada Tuan Guru Haji Adu yang di atau ngarannya wali apa wali 7 Pak di situ. Iya situ. Dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari parut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya. Kalau di bidan kan digabuk-gabuknya supaya menangis. Serta tubuhnya pun bimbiru hingga neneknya yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia karena kesuaraan biru pulang. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah ia mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah jadi jar guru bari mengisap liur Guru Haji Abdurrahman ini sampai kanyang ya Pak ya. Wali juga nama mengisapi tadi, namanya mengisapi lidah kita, siup orang disiup barinya bertambah. Dan setelah beberapa lama diketahui bahwa mau menyusu kepada ibunya manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Itu bahari kada tahu orang keluarakan susu. Ini kada lagi. Pernah ya lu waktu ziarah tuh nah. Ziarah ke Lampayan, masa di Muara Lawang orang nyusu anak. Kita lihat dia Bang. Ini sudah banyak biasa. Orang berjual macam-macam kotang tuh ada nang balu longkang ya Allah. Bentenya ini keluar. Ada yang seperti Jadi bahari lah, ini kan ada lagi orang sudah lengkap dah peralatan. Dan adalah namanya radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya itu Kusyairi, kemudian diganti Kusyairi. Waktu lagi halus digarani Kusyairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaan sendiri. Jadi santri itu ada juga berpindah ngaran. Pian kada lupa leh. Oleh awal. Ada ngarannya Sulanji, jadi ngalih lah di ngarani Sangaji aja. Sulanji bahasa Banjar kan kadano ada bahasa Jawa tuh bagus saya. Kalau kira-kira artinya Sulanji ya kita lanji, lalu di ngarannya Sangaji, diubah sedikit lah.
Ada juga ngaran Sakinah, lalu diganti sedikit Sukainah. Nah gini ya, ini bagus saja Bang artinya, tapi dia bisa Banjar nggak ngalih ngiau. Mangiaunya ngalih, jadi dihendaki ya sedikit. Tapi di dalam anunya administrasinya tetap aja nasal. Abut santri, wat santri putri. Jadi ganti Sukai, Sukaina. Tapi administrasi kada. Diganti ngaran, jadi banyak orang yang berganti-ganti ngaran kayak Abdurrahman tuh nah. Berganti kalau asalnya Hadrani, diganti Abdurrahman. Amang pulang. Nah kayak Rahman Syah, nah Abdurrahman Pelehari, Rahman Syah tadinya, asalnya Rahman Syah, diganti oleh gurunya Abdurrahman. Jadi Abdurrahman yang masyhur. Nah ngaran aslinya tuh Rahman Syah. Nang Gus Hamid. Itu apa ngaran sini aslinya tuh? Karena tak banyak. Apakah Jawa ngaran sini? Tapi diganti Gus Hamid. Nah, kenapa Pak? Asa administrasinya aja pas. Karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Jaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Nah kayak Mahlidin diganti Muizuddin. Tapi administrasi paksa berubah semalam. Kalau nikahnya tahun 44 juga jadi diubah. Muizuddin. Kalau dialih Mahlidin mulai ijazah Bang. Mulai lahir. Ya Rabbi warhamni syekhna bil badali wa subba bi qabri rahmatan wa ni'ami bi jayyina rabbana hasil maqasidana wa ahtim bi khatimatil husna ma salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali wa sahbihi wal atba'i kullihim. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang. Dan tiada pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busyra yakni kabar kegembiraan di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz. Kalau wali Allah itu mahfuz. Kalau nabi itu maksum. Maksum. Mahfuz, maksum. Kalau nabi maksum, kalau wali Allah mahfuz. Yakni dipelihara akan Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Allah memelihara. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya kalaunya sebelum Nabi itu adanya irhas sebelum diangkat jadi Nabi, bahwa neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia meliharakan dia, yang tiada lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Zaini. Juga adalah hanya tidak pernah ihtilam, artinya bermimpi basah seumur hidupnya hingga baliknya, hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika dibawa oleh salah seorang guru kalau keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga tidak jadi melihatnya. Dan kemudian daripada itu bioskopnya itu pun rubuh kembali.
Ada juga jar guru kapoh nih, sidin hendak menonton layar tancap. Layar tancap tuh di lapangan Bumi Selamat, Tapura. Imbah itu duduk aja kalau jar dampar nih. Soalnya basah burit tadi, soalnya orang di belakang tuh kami. Jadi bulikan ada jadi juga aja. Basah pada nyaman. Kada jadi juga menonton layar tancap bulikan. Ini orang dijaga Tuhan oleh kayak itu nang artinya ya dijaga Tuhan. Kada ta capai itu padahal kan jadi jaga Tuhan. Dan kita nih masuk di skop dasar sampai habis filmnya. Kada dijaga Tuhan oleh. Dan adalah halnya radhiyallahu an, di masa itu sudah menampakkan hawariqul adab, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya seorang kepala gerombolan perampok menganut ilmu sesat. Dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengannya radhiyallahu an, maka ia meminta kepadanya agar diluruskan akan i'tikadnya yang sesat serta dibimbing olehnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Guru Mu'az Sidin tuh memandang perampok itu bukan perampoknya, tetapi salah pikirnya. Ini berkeyakinan kayak ini, jadinya bagus saja juga kan. Memandang perampok tuh bagus, sehingga perampok itu bertaubatnya. Nah taubatnya tuh nanti pandang jadi. Kada dan memandang perampok tuh jahat, kada, masya Allah. Tuh jahat Guru Mu'az. Kada ada lawan makhluk Allah tuh kada ada jahat, walaupun perampok. Jadi perampok tuh nya tunduk karena ini kada jahat, bagusnya. Tuhan tuh lah di pintangan inya meyakini nang sesatnya tadi, pintangan ingin situ, dan pintangan juga taubatnya. Di situ aja Guru Mu'az Sidin memandangnya, dan kita tadi memandang kelakuannya, sehingga kita sarik lawan perampok. Nah itu di hatinya. Perampok tuh kan terdesak kan. Nah itu. Ada ekonomi keren kan. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika usianya belum mencapai umur balik, sering mendapat bisyarah, yakni kabar kegembiraan berupa mimpi yang baik. Diantaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertulisan Safinatul Aulia, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya itu berulang-ulang setiap malam Jumat, hingga ketika 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali Allah Ta'ala. Diantaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Jadi di dalam situ juga ada aja Habib Nion. Habib Nion yang di Ampere itu ada. Kita nang ke Ampere itu bicara 15.000 ada situ Habib. Dalam. Ini ada Habib Abdullah Barakbah di dalam situ. Dan ada radhiyallahu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membukakan baju jubah putih, membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, masih ada jadi, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya, serta memberi nama oleh keduanya akan radhiyallahu anhu dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah, dingarani oleh Hasan dan Husain Zainal Abidin. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah.
Dan jadi jar guru mualim Kiai Muhammad nih berkisah sidin anu bang asrama waktu sekolah Darussalam di sidin berkisah waktu dalam kamar nih aku mat ya menyambat anu abahnya guru Judi mat aku nih hendak melihat Rasulullah nyaman benar kenapa mbak bicara min aku melihat Rasulullah kenapa karena Rasulullah tuh pernah menyerupai sidin kita untung benar sempat bertamu itulah Rasulullah pernah menyerupai sidin. Nah jadi aku melihat Rasulullah deh itu pak. Dan adalah sering pula liqa dengan Rasulullah cacaya yaqzah atau waktu bangunnya. Jadi mulhaq bis sahabah ngarannya. Dan adalah itu di masa muda sudah mendapatkan anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Ini orang-orangnya aja. Ini kita ada awak, kita nangis terus kita, atau beli lihat aja. Nah itu orang bapak tuh lihat ada awal kita. Ini orang nang di ya Allah Taala aja. Kasab hissi ngarannya. Atau melihat yang jauh yang tersembunyi dalam hati, bahkan kepada suatu hal yang belum terjadi sekalipun. Itu wali Allah Ta'ala. Sampai ini kan nampak aja tuh karamatnya orang yang mauli luar biasa. Bertambah-tambah, tahun kini tambah lagi aja. Di komplek kami itu menyiapkan semalam mie. Tahun kini kita menyembelih menyiapkan makanan pulang aja. Nah, jadi bertambah-tambah terus. Itu tandanya orang wali. Mudah-mudahan kita dapat berkatnya ini. Abdan dzikri la ilaha illallah.